Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Apoteker Isma Oktadiana, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Evarina. Sesuai dengan bidang keilmuan yang saya dalami, yaitu manajemen farmasi, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran saya mata kuliah organisasi dan manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah dari organisasi dan manajemen. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang berada di semester genap, yaitu di semester 4, dan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep dasar organisasi dan manajemen apotik, rumah sakit, puskesmas, PBF, gudang, farmasi dan industri, serta bagaimana cara pengelolaan obat yang baik di masing-masing pelayanan kefarmasian. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip, konsep organisasi dan manajemen dalam bidang pekerjaan kefarmasian secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengelolaan sediaan farmasi atau drugs management cycle yang berada di berbagai pelayanan kefarmasian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan konsep manajemen dalam bidang pekerjaan kefarmasian secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi klien maupun masyarakat. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa mampu memahami prinsip dan peran penting organisasi dan manajemen. Kemudian, untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Adapun teknik pembelajaran yang digunakan ada 3 aspek, yaitu dengan teknik DIA, di mana delivery merupakan teknik bagaimana penyampaian teknis dalam pembelajaran. Yang kedua ada interaction, bagaimana mahasiswa menerima, menerapkan, dan berinteraksi. Yang ketiga assessment, bagaimana saya mengukur menilai hasil belajar mahasiswa yang sudah disepakati di awal perkuliahan. Pendekatan DIA tercermin di dalam pembelajaran, diantaranya delivery, di mana saya menggunakan beberapa referensi buku, peraturan pemerintah, dan Permenkes, yaitu peraturan Menteri Kesehatan. Metode pembelajaran yang saya gunakan diantaranya metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, baik antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain, maupun mahasiswa dengan penyaji. Pada aspek interaction, saya berinteraksi secara langsung atau tatap muka dan online dalam jaringan menggunakan Google Meet, Zoom Meeting jika terkendala berhalangan hadir secara langsung. Dan saya juga memanfaatkan teknologi aplikasi pembelajaran atau e-learning management system (ELMS) seperti Google Classroom dan juga grup WhatsApp, di mana Google Classroom dan juga grup WhatsApp saya menggunakan untuk sharing materi, informasi, dan berdiskusi lebih lanjut dengan mahasiswa. Dalam Google Classroom, saya juga dapat menugaskan mahasiswa sesuai dengan topik perkuliahan, dan kemudian saya juga dapat menilai dan memberikan feedback. Hal ini tentu saja berkaitan dengan assessment, di mana pada aspek assessment dalam memberikan penilaian akhir dari hasil belajar mahasiswa, saya menyesuaikan dengan kontrak perkuliahan yang sudah saya sepakati dengan mahasiswa. Terkait penilaian terdiri dari kuis 10%, tugas 10%, UTS 30%, dan UAS 50%. Pada mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, diantaranya 14 kali pertemuan pembelajaran, dan 1 diantaranya UTS dan 1 lagi merupakan UAS.
Demikian penjabaran terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu organisasi dan manajemen. Berikut merupakan cuplikan videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini kita pertemuan kedua membahas tentang prinsip dasar dan penerapan penting organisasi dan manajemen. Masih di mata kuliah saya, organisasi dan manajemen farmasi. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, lebih baiknya sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, karena ini pertemuan kedua kita tentang prinsip dasar dan penerapan penting organisasi dan manajemen, saya akan mencoba review pertemuan pertama kita tentang apa kira-kira. Ada yang masih ingat nggak? Inti poin-poin pentingnya aja. Kalau organisasi itu kan tidak, yang dinamakan organisasi itu kan lebih dari satu orang ya, two persons atau enggak dua atau tiga dan lebih dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan organisasi itu sendiri boleh nggak atau tidak bisa kira-kira? Gimana? Organisasi kalau satu orang, hanya satu orang aja nih sendiri, one, one person bisa nggak kira-kira? Enggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas lebih lanjut tentang prinsip dasar dan peran penting organisasi dan manajemen farmasi. Nah, di slide pertama ini tentunya pastinya adik-adik suatu saat setelah lulus kuliah ingin memiliki cita-citanya masing-masing ya. Nah, seperti yang ada pada slide yang sudah saya tampilkan, yang pertama memiliki keterampilan dasar sebagai seorang farmasis manajer. Siapa sih yang tidak mau gitu kan ya? Nah, kemudian yang kedua bekerja sesuai bidang kefarmasian yang diimpikan. Kemudian yang ketiga memiliki pengetahuan konsep, fungsi, dan aplikasi manajemen dalam pekerjaan kefarmasian. Yang keempat, menyiapkan diri menjadi seorang pharmapreneur, leader, manager, dan long life learner. Nah, tentunya saya yakin dan percaya ada yang mengikuti perkuliahan saya hari ini, tentunya nanti suatu saat setelah lulus kuliah menjadi seorang sarjana farmasi, tentu akan ada yang menjadi seorang pemimpin, seorang manajer, atau enggak bisa jadi dia seorang bos gitu ya di suatu perusahaan atau industrinya. Itu tidak menutup kemungkinan. Makanya kenapa sekarang kita harus belajar mengenai organisasi dan manajemen farmasi. Karena menjadi bekal suatu saat jika adik-adik entah bekerja dimanapun, pasti ada yang namanya organisasi. Hal kecilnya aja, misalnya mungkin ada dari adik-adik sekalian yang ada di organisasi BEM misalnya ya, BEM kampus atau enggak BEM fakultas, misalnya mungkin Vena atau enggak Safika atau Nadia misalnya, ada yang jadi presiden BEM mungkin wakil presiden, bendahara. Nah, itu salah satu contoh kecilnya aja adalah organisasi. Belum lagi misalnya dalam suatu pekerjaan, tentu ada yang namanya organisasi juga. Nah, ini definisi dari organisasi ya, sengaja Ibu tampilkan di slide kedua agar teman-teman paham, mengingat kembali organisasi itu apa. Intinya itu lebih dari satu orang, kemudian mereka memiliki tujuan bersama, memiliki kegiatan bersama di dalam suatu organisasi tersebut. Gitu.
Nah, kemudian ini definisi dari manajemen, ya. Manajemen itu berasal dari kata to manage, yaitu dia mengatur. Nah, apa yang diatur watch gitu ya? Man, money, methods, material, mesin, dan time. Kemudian ada why. Mengapa sih harus diatur gitu ya? Agar 5M dan 1T di atas dia dapat berdaya guna, berhasil, ada nilainya, ada value-nya ya. Kemudian who, siapa yang mengatur? Yaitu seorang pemimpin tadi. Nggak mungkin ada koordinator atau pemimpin gitu ya yang tidak bisa mengatur teman atau staf dalam suatu organisasinya. Pasti ada pemimpin yang menggerakkan organisasi tersebut. Kemudian how? Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu melalui proses fungsi-fungsi manajemen, yaitu coach dan evaluasi. Nah, ini yang perlu saya tekankan, yang perlu saya bahas hari ini di dalam perkuliahan kita ya, tentang fungsi manajemen. Kemudian where, di mana kita mengatur? Tentunya di sebuah organisasi, lembaga, dan perusahaan maupun industri. Nah, maupun di mungkin kalau kita di sekolah, berarti ya di sekolah, berarti kan guru yang mengajar. Atau enggak saya contohnya, berarti saya juga berada di kelas, berarti saya yang mengatur adik-adik, karena saya sebagai dosen dan adik-adik sebagai mahasiswa, gitu ya. Pasti ada tempatnya di mana kita harus mengatur atau memulai organisasi tersebut. Nah, ini yang saya tekankan, fungsi manajemen ya. Tadi yang Ibu sampaikan ada planning, organizing, kemudian actuating, controlling, dan evaluating. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, di mana fungsi dari manajemen ini tidak terlepas atau tidak bisa berjalan secara linear maupun namun spiral, sehingga memungkinkan suatu organisasi itu akan bergerak terus-menerus dan tidak berhenti pada satu tahap aja. Misalnya, mereka hanya merencanakan aja, jadi tidak hanya berhenti saat perencanaan aja, namun mereka memiliki goals atau tujuannya masing-masing di dalam suatu organisasi tersebut, gitu ya. Kemudian, siklus dari manajemen yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah merencanakan tadi ya, sampai goals yang dia ingin tercapai itu apa. Jadi harus disusun beruntunnya dari awal gitu ya. Program kerjanya apa, kegiatannya apa, siapa yang melakukan, siapa yang mengkoordinir, dan lain sebagainya. Itu harus beruntun ada sekalian. Ingin Ibu bahas satu persatu di sini, mulai dari planning tadi, seperti yang Ibu sampaikan, perencanaan. Merupakan tahap awal di mana suatu proses manajemen. Karena pada tahap ini disusun sebagai aktivitas organisasi dengan mengedepankan tujuan ya, perusahaan dapat tercapai. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, goals-nya ya, tujuan kita bangun suatu organisasi itu apa? Pasti ada tujuannya tertentu. Misalnya, kalau saya mengajar nih, contohnya ya secara daring, hybrid ya, daring atau enggak online atau enggak offline. Berarti kan saya bertatap muka sama adik-adik sekalian. Nah, ini bisa dikatakan sebagai organisasi juga antara dosen dengan mahasiswa. Itu hal kecilnya. Berarti kan lebih dari satu orang gitu ya. Nah, planningnya sendiri adik-adik sekalian ini kita menggunakan metode SMART ya. Nanti adik-adik bisa baca metode SMART itu apa. Ini ada juga di slide saya, spesifik ya, measurable, kemudian ada achievable, relevant, dan time. Nah, ini harus disusun ya, mulai dari aktivitas atau kegiatan kita itu apa, kemudian bagaimana cara kita mengukurnya, apa sih yang harus kita lakukan, relevan gak sih kegiatan kita sesuai dengan target kita di awal, kemudian waktu yang kita tetapkan itu sampai kapan sih yang kita mau lakukan dalam organisasi ini. Misalnya kalau BEM itu kan ada masanya ya, organisasi BEM itu kan ya nggak sih? Ada masa nggak? Misalnya 1 tahun atau 2 tahun, ada nggak masanya ada sekalian? Kalau di dalam suatu organisasi. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, begitu juga dengan organisasi-organisasi yang lain, sama aja ada masanya. Nah, kemudian yang kedua, organizing. Nah, yang perlu saya tekankan di sini bahwa organizing itu adalah perpaduan antara staf, karyawan dengan segala sumber daya perusahaan yang bernilai sebagai sumber daya perusahaan gitu ya. Artinya staf ini adalah yang menjalankan, yang menempatkan orang-orang tertentu di bidangnya masing-masing. Misalnya
dalam organisasi ini dia memiliki divisi apa aja sih. Misalnya kalau di rumah sakit itu kan ada yang namanya beberapa depo gitu ya, misalnya depo IGD, depo rawat jalan, nah depo rawat inap. Di masing-masing depo ini siapa yang menjalankannya, stafnya siapa aja gitu ya. Dan benar nggak sih orang-orang ini harus ditempatkan di divisi ini, jadi harus balance gitu ya, seimbang. Itu yang namanya organizing atau organisasi. Kemudian yang ketiga, actuating. Nah, actuating ini adalah menggerakkan semua anggota kelompoknya untuk bekerja sama mencapai tujuan, goals-nya tadi. Artinya di tahap ini, actuating ini adalah kepemimpinan dan koordinasi. Bagaimana seorang pemimpin itu dia dapat atau mampu menggerakkan si staffing yang ada di dalam perusahaannya. Dan artinya pemimpin ini dia harus saling bisa mengkoordinasi dengan bawahan-bawahannya. Jadi tidak hanya bergerak sendiri si pemimpin ini. Kemudian staf divisi masing-masing juga dia tidak bisa bergerak sendiri. Jadi harus beriringan, harus saling punya tujuan bersama gitu ya. Punya tujuan bersama dan goals-nya juga pun ada harus tercapai gitu ya. Karena kan percuma ya kalau organisasi berdiri tapi tidak ada yang balance gitu ya, saling bekerja sendiri, itu tidak mungkin berjalan kan? Itu tidak bisa, harus saling berpegangan tangan, harus saling beriringan. Kemudian yang keempat itu adalah controlling. Nah, controlling bukan hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan berbagai kegiatan dilakukan, namun juga melakukan koreksi-koreksi apabila aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, dengan kata lain, tujuan utama dari controlling adalah untuk memastikan, ini tolong dilihat ya yang Ibu bold, untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Artinya, kita tidak bisa merencanakan A, tapi kita melakukan yang B gitu ya, mengontrol yang B itu kan tidak balance ya. Misalnya kita melakukan perencanaan A, misalnya kalau kita melakukan bakti sosial pengobatan gratis misalnya. Nah, ya udah berarti yang harus kita kontrol adalah bagaimana cara kita untuk melakukan pengobatan gratis ini, misalnya di desa X, apa yang harus kita lakukan, siapa aja orangnya, apakah kita harus mengundang nakes yang lain seperti dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Sehingga kontrol juga pun gitu ya di dalam organisasi ini seimbang, kita tahu apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan perencanaan atau target awal kita tadi. Kemudian yang kelima, evaluasi atau evaluating, yaitu jika seluruh kegiatan telah selesai, maka yang dilakukan selanjutnya adalah evaluasi. Karena dengan adanya suatu permasalahan atau kekurangan yang terjadi saat kegiatan dapat diketahui dan dikumpulkan sebagai dokumentasi atau arsip untuk perusahaan tersebut. Jika suatu saat perusahaan tersebut akan melakukan kegiatan yang sama. Artinya gini, evaluasi ini harapan kita adalah misalnya suatu saat kita melakukan kegiatan lagi, kegiatan yang sama atau yang berbeda tapi hampir mirip gitu ya, kita bisa melihat atau menilai ada nggak sih kekurangan kita pada saat kita melakukan bakti sosial tadi misalnya, atau nggak kita pada saat melakukan suatu kegiatan pengobatan gratis tadi, ada nggak hal yang sekiranya perlu diperbaiki agar pada saat kita mau melakukan kegiatan yang sama dalam organisasi ini, tidak mengulang terjadi kesalahan yang sama. Misalnya kita kekurangan obat nih saat pengobatan gratis, kita hanya menyediakan 10 box. Ternyata di luar dugaan kita tidak menyediakan obat yang lebih gitu ya. Seharusnya kan kita menyiapkan obat yang lebih, berarti kan itu hasil evaluasi kita. Kita memperbaiki kesalahan yang telah lalu di kegiatan yang telah lalu, agar kegiatan yang akan datang itu lebih baik dari kegiatan yang sebelumnya. Jadi harus benar-benar ada rapatnya mungkin ya, rapat perbaikan atau nggak rapat evaluasi setelah kita melaksanakan kegiatan gitu. Nah, dari sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan gitu ya, beberapa kesimpulan akhir mengenai pertemuan hari ini, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu, atau
beberapa yang mau diskusi dulu mungkin? Soalnya di slide berikutnya juga pun kita akan diskusi ya, sesi diskusi. Akan ada sesi diskusi. Mungkin siapa satu orang, Krista mungkin bisa memberikan kesimpulan atau enggak siapa? Silakan. Izin saya ingin menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita yang sekarang. Di mana pertemuan kita membahas tentang manajemen, yaitu fungsi manajemen ada 5, yaitu PLATS. Yang pertama ada planning, di mana planning ini adalah merencanakan kegiatan yang akan dilakukan dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada organizing, di mana organizing ini bertugas untuk pembagian tugas-tugas yang akan dilakukan. Di mana di situ ada pemanduannya, Bu, staff-staffnya dipandu untuk melakukan tugasnya masing-masing. Terus selanjutnya ada activating, di mana itu ada kepemimpinan yang mengkoordinasikan kelompok atau anggota-anggotanya untuk melakukan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang keempat ada controlling, yaitu memastikan bahwa aktivitas yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Selanjutnya ada evaluating atau evaluasi. Evaluasi ini dilakukan saat selesai melakukan kegiatan untuk mereview atau mengevaluasi kegiatan sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan untuk kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih Depriska, sudah luar biasa ya, pintar banget, sudah mampu memaparkan kesimpulan pada pertemuan kita siang hari ini. Nah, selanjutnya, ini ada sesi diskusi, saya akan mencoba membacakan. Jika suatu saat mahasiswa lulusan farmasi akan memiliki tujuan masing-masing setelah lulus kuliah nanti gitu ya, seperti ada yang ingin bekerja, ada yang melanjut pendidikan, mungkin ke S2 atau enggak profesi apoteker, ada yang ingin jadi pharmapreneur, pembisnis nih, siapa di sini yang mau jadi pembisnis, wirausaha, atau bangun apotik gitu ya, ada yang ingin jadi pemimpin perusahaan, misalnya memiliki sebuah industri obat, atau enggak industri kosmetik, siapa sih yang enggak punya, saya juga pun ingin gitu ya, memiliki industri obat, atau enggak industri kosmetik jika berkesempatan. Kemudian, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya saya atau yang ingin kita diskusikan hari ini, kita tentang fungsi manajemen yang coach tadi ya, mulai dari planning sampai evaluasi di apotik. Nah, ini saya sudah merincikan bahwa bagaimana sih kegiatan atau fungsi manajemen di apotik. Misalnya saya kasih contoh atau clue tentang pendirian apotik gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di apotik? Ada yang... Izin menjawab, Bu. Kalau di bagian planning, mungkin kita kayak menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan farmasi, serta meningkatkan penggunaan persediaan farmasi secara efektif dan efisien, Bu. Iya, itu salah satunya. Terima kasih, Nadia. Nah, ini ya, misalnya P ini planning, kita ingin mendirikan apotik. Berarti kan adik-adik di sini bertindak sebagai pharmapreneur, ya, pharmapreneur, saya contohkan. Kemudian kegiatan di apotik itu apa? Yaitu berdasarkan pelayanan kefarmasian apotik nomor 73 tahun 2016, terdiri dari ada 2. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Gitu ya, tadi udah betul yang disampaikan oleh Nadia. Salah satu pengelolaan sediaan farmasi atau obat-obatan. Nah, nanti adik-adik dapat mengakses di link Google Drive ini, sudah Ibu cantumkan tentang pelayanan farmasi klinik ya. Nanti secara lengkapnya di sana, untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan kita bahas lebih jauh lagi. Nah, kemudian selain kegiatan di apotik, kita harus menentukan budget untuk mendirikan apotik itu apa aja. Nah, di anggaran atau budgeting ini kita pertemuan 3 nanti akan membahas anggaran estimasi untuk mendirikan apotik itu berapa juta gitu ya, berapa puluh juta gitu, atau bahkan mungkin berapa ratusan juta. Nah, kemudian yang kedua organizing. Nah, di sini organizing berarti ada SDM nggak di dalamnya kan ya? Ada SDM. Artinya SDM di sini terdiri dari apa aja? Ada apoteker, kemudian ada apa lagi? Ada Bu. farmasi.
Apa? Asisten apoteker, ya. TKK Bu, tenaga teknis kefarmasi. Iya, TTK, betul, tenaga teknik kefarmasian. Sama mungkin di sana ada PSA. Ya, kalau ada PSA, pemilik sarana apotik. Tapi kalau pemilik sarana apotik ini satu orang, maksudnya satu orang itu PSA plus APJ, apoteker penanggung jawab apotik, itu nggak apa-apa, bisa. Berarti kan modalnya hanya satu orang. Tapi kalau PSA-nya beda, bukan seorang apoteker, berarti yang modalin adalah seorang PSA, pemilik sarana apotik. Oke. Kemudian yang ketiga nih actuating ya. Actuating ini penggerak. Berarti yang menggerakkan siapa di dalam apotik? Kalau kita mendirikan apotik, siapa? Apoteker Bu. Betul. Apoteker Bu. Jelas ini ada apoteker. Karena apoteker itu dia berpraktek gitu kan ya, berpraktek. Jadi yang menggerakkan, yang memberikan PIO, yang edukasi semuanya itu adalah apoteker. Nah, Ibu doakan mudah-mudahan adik-adik di sini semua suatu saat menjadi apoteker profesional. Amin. Nah, kemudian apoteker ini juga dia berkoordinasi dengan ini tadi ya, satu timnya di dalamnya. Ada asisten apoteker, ada tim keuangan, staf gudang gitu ya. Dan mungkin ada cleaning service-nya juga ya. CS-nya mungkin membantu membersihkan gudang atau enggak etalase di apotik gitu. Kemudian controlling. Apa sih yang dipastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan? Nah, plan awal yang ingin mendirikan apotek, jadi apa yang harus dipastikan? Yang dipastikan adalah pengelolaan obatnya gimana, apakah sudah benar ya. Mulai dari perencanaan obat, sampai distribusi obat itu sampai ke pasien kita. Nah, kemudian evaluasi. Misalnya terjadi permasalahan farmasi klinik di apotik, salah satunya misalnya terjadi kejadian efek samping karena tidak dilakukan monitoring. Solusinya adalah dengan melakukan monitoring terhadap penggunaan obat oleh pasien. Kita bisa menggunakan WhatsApp ya, atau enggak by phone. Kita telepon. Misalnya dia sudah menebus resep nih di apotik kita, di apotik ibu misalnya, atau enggak di apotik teman-teman nanti. Ada kejadian khawatirnya ada kejadian efek samping, udah kita telepon aja pasiennya. Bu, mohon maaf, perkenalkan, nama saya apoteker Isma yang berpraktek di apotek ini. Tadi ibu menebus obat di menebus resep di apotek kami. Saya ingin mengkonfirmasi mungkin atau memastikan bahwa ada tidak terjadinya perubahan atau setelah ibu minum obat misalnya ada terjadi efek samping gatal-gatal mungkin atau enggak tidak enak ibu merasakan. Artinya kita memastikan bahwa si pasien ini insya Allah tidak mengalami efek samping obat gitu ya. Jadi kita bisa menelpon si pasien kita memastikan. Itu yang namanya evaluasi. Salah satunya ya. Salah satu contohnya. Atau enggak kehabisan obat nih stoknya. Sisa 1 box paracetamol. Nah, jangan sampai habis 1 box ini paracetamol. Kita baru memesan, jangan. Mungkin sisa 5 box baru kita pesan obat. Nah, itu bisa dievaluasi. Nah, oke, akhirnya pada pertemuan hari ini berakhir juga. Mungkin sebelum Ibu tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Akan tetapi jika ada pertanyaan lebih atau ada adik-adik yang mau diskusikan lebih, bisa menghubungi Ibu lewat WhatsApp, gitu ya, bisa japri atau enggak bisa melalui grup WhatsApp. Nah, kemudian untuk tugas-tugasnya nanti Ibu akan masukin ke Google Meet. Nah, sampai ketemu di next pertemuan ketiga minggu depan. Kita akan melakukan kuis ya setelah pertemuan yang kedua ini. Sebelum Ibu mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa untuk sebagai penutup. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat, berkah untuk kita semua. Amin. Saya pimpin doa penutup pada siang hari ini berdasarkan kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik adik-adik sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi ya, sekali lagi saya akhiri, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran dari mata kuliah saya, Organisasi dan Manajemen. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.